Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan channel Wijaya Motor. Di video kali ini saya mendapatkan konsumen yaitu satu unit motor skidrive Suzuki yang kendala pada motornya yaitu pada bagian V-belt itu putus ataupun tali poli. Bisa teman-teman lihat, saya coba hidupkan. Motornya hidup tapi tidak mau berputar pada bagian roda belakang. Itu sudah dipastikan. Motornya pada bagian V-belt itu putus ataupun tali poli. Nah, di video kali ini saya akan berikan panduan yaitu bagaimana cara penggantian V-belt ataupun tali poli yang baik dan benar pada motor skidrive Suzuki skidrive. Oke. Untuk langkah yang pertama, kalian harus melepas pada bagian saringan udara. Yang ini harus kita lepas dulu keluar, karena pada pembukaan CVT ini, cover CVT itu bersangkutan pada bagian ini. Kita harus membuka pada bagian yang ini, bisa teman-teman lihat. Untuk pembukaan yang ini, bautnya ada pada bagian dalam, jadi kita tidak bisa membuka karena ada saringan udara. Jadi kita harus perlu lepas dulu pada saringan udara. Oke, sekarang saya lepas dulu. Saya taruh kamera di sini. Oke, pada baringnya oke, pada saringan udara itu sudah terlepas. Sekarang kita buka dulu baut yang ini menggunakan kunci 8T, karena di dalamnya itu ada baut cover CVT. Setelah itu kita lepas semua baut yang ada di sini untuk pembukaan cover CVT. Oke. Sekarang saya buka dulu pada bagian baut yang ini menggunakan kunci 8T. Oke, apabila ini sudah terlepas, maka pada bagian bawah itu juga terlepas karena dia bersangkutan pada bagian atas. Sekarang kita lepas dulu pada bagian ini. Oke, pada bagian bawah sini itu sudah terlepas ataupun sekarang kita buka lagi pada bagian bawah. Kadang sayur bisa, itu tanahnya juga subur hasil lalu. Dikasih spring bag. Pagi boleh. Jago kan jual juga kalau beli kala auto hitam tu. Sangat saus apa bang? Rumah Kadang aja apa?
banyak kan kalau kumpulin. Ah, Kayaknya kalau baca pondok, kalau membaca, kalau sampai Ambon tuh, kalau dia sampai itu bah. Aku ada di sini. Nah, larang mulai ya, apalagi orang kita lagi apa, kalau kayak awak yang penting kumpul malah sih, tapi sekolah seperti yang kalau awak nak berpondok lah. mana palu bang mulai kan. Itu tak bisa hidup tempat lalu cik tanya. Awak tahu ni kau ah. Ah, iya itu. Sampai awak tuh bisa. Oke. Pada bagian baut itu sudah terlepas. Jadi pada bagian sini sengaja saya buka karena saya mau bersihkan ini agar pada bagian ini bersih dan konsumen juga senang kalau motornya tuh sudah stabil lagi ataupun enak dipakai. Dan tadi saya menemukan beberapa baut beberapa pada bagian cover CVT itu tidak dikasih baut. Mungkin saja sebelumnya dia pernah ganti. Oh iya, tadi bapak itu dia bilang dia baru ganti CVT sekitaran 1,5 bulan. Itu putus lagi dikarenakan dia kemarin ganti yang tidak asli. Nah, saya sarankan bagi teman-teman yang memiliki motor ski drive Suzuki, itu penggantiannya V-belnya harus yang Suzuki yang asli. Karena kalau yang tidak asli itu maka akan cepat putus seperti motor yang saya perbaiki ini. Kemarin dia juga sudah ganti V-bel dan putus lagi dikarenakan itu tidak asli. Oke. Jadi saya menemukan beberapa pada bagian kedudukan baut itu tidak dikasih baut. Mungkin saja itu tidak terpasang sama orang bengkel yang kemarin. Oke, setelah baut semua terlepas, sekarang kita lepas juga pada bagian ini. Oke, sekarang saya lepas dulu. Bisa teman-teman lihat pada bagian V-belnya terputus, dan inilah penyebab motornya tidak mau berputar pada bagian roda belakang. Padahal mesinnya hidup, setelah digas masih tetap tidak berputar pada bagian roda belakang. Oke. Dan kemarin juga tidak dibersihkan pada bagian ini dalam crankcase mesin. Kalau saya penukaran V-bel ataupun servis CVT itu biasanya saya bersihkan. Kalau orang lain tidak. Bisa teman-teman lihat, tuh hitam semua, tidak bersih, dan bisa juga diakibatkan karena pada bagian oke. Untuk penukaran V-bel kita harus buka dulu pada bagian puli depan. Oke, untuk pembukaannya seperti ini. Untuk pembukaannya seperti ini, kita menggunakan tracker buatan sendiri, menggunakan kunci 17 sub. Bikin sendiri. Sekarang kita lepas dulu bautnya.
dan ternyata pada bagian roller itu pecah semua. Tuh, bisa teman-teman lihat. Dan ini salah satu penyebab VBL cepat putus. Kan bisa teman-teman lihat. Oke. Pada bagian roller itu pecah semua. Mungkin barangkali pemasangan itu salah ataupun gimana, saya tidak tahu. Mungkin saja itu karena barangnya tidak asli, pecah. Sekarang kita lepas lagi pada bagian oke. Sorry bro, tidak sengaja. Sekarang kita lepas pada bagian puli belakang. Puli depan sudah terlepas, sekarang puli belakang. Oke. Untuk pelepasannya juga menggunakan tracker. Oke, caranya seperti ini, menggunakan tracker ini. Dan bentukan puli depan trackernya beda, seperti ini bentuknya, bisa teman-teman lihat. Dan puli belakang yang ini, itu bisa teman-teman rakit sendiri, kreativitas teman-teman itu. Dan ada juga sih orang yang jual langsung siap. Sekarang kita jepit dulu. Seperti ini, lalu parah. Untuk pembukaan itu menggunakan kunci gelas. Oh, ternyata pada bagian baut itu sudah bekas kena palu atau kena pokok. Oke, sekarang kita coba menggunakan kunci gelas dulu. Oke, semua sudah terlepas. Dan seharusnya pada bagian motor ini, pada bagian baut belakang itu dikasih ring. Dan saya tidak menemukannya ring pada bagian motor ini. Mungkin saja bengkel sebelumnya tidak. Oh, udah parah ini Pak. Udah apa namanya? Lupa pasang ringnya ataupun hilang nih dia. Dan di sini saya juga memberitahu apa penyebab VBL sering putus. Yang tadi pada bagian roller itu pecah, itu juga salah satu penyebabnya. Dan yang kedua yaitu ada pada bagian sini. Pada bagian bos ini sudah longgar. Biasanya pada bagian sini itu padat, tidak bisa digini kan. Ini kan seperti ini. Dan ini salah satu penyebab motornya pada bagian VBL cepat putus. Teman-teman juga harus paham, kalau ini tidak diganti walaupun pakai VBL baru itu mengakibatkan cepat putus juga. Oke, pecah semua. Sekarang kita lepas pada bagian puli belakang karena sudah terlepas bautnya. Ternyata pasangan pertama itu tidak bagus ataupun kebanyakan salah. Nah, teman-teman juga harus tahu juga pada bagian sini itu tidak boleh kotor. Apabila ini kotor maka akan bergetar saat digas pelan-pelan. Ini sudah kotornya sudah bertumbuh kotorannya. Lihat. Oke. Sekarang kita lepas dulu pada bagian sini. Pelepasannya cuma tarik keluar. Dan inilah bentuk keadaan dalam CVT-nya setelah putus pada bagian VBL. Oke, sekarang kita bersihkan dulu pada bagian dalam ini, baru kita masuk tahap pemasangan VBL.
karena kita harus bersih dulu, karena kebersihan itu salah satu bentuk kenyamanan dalam bekerja. Oke, sekarang saya bersihkan dulu menggunakan bensin. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pembersihan. Untuk pembersihannya saya menggunakan bensin dengan sebanyak penuh pada bagian aqua besar. Tuh teman-teman lihat. Oke, sekarang kita bersihkan dulu. Oke, lakukan caranya seperti itu hingga bersih, baru kita pasang pada bagian fiber. Oke, beginilah bentuk keadaan crankcase mesin setelah dicuci dan sudah bersih. Dan teman-teman juga harus perlu bersihkan yang ini seperti yang sudah saya bersihkan, dan yang ini juga saya bersihkan bagian puli belakang. Dan pada bagian engkolan itu juga dikasih pada bagian gigi engkol itu gomuk agar putaran pada engkolan itu lancar. Oke, dan pada motor yang saya perbaiki ini ada beberapa komponen dalam sini yang harus diganti karena sudah aus ataupun dol, seperti yang satu ini harus diganti dengan yang baru karena pada bagian sini itu sudah longgar. Bisa teman-teman lihat, ininya sudah tidak padat lagi. Tuh, bisa teman-teman lihat, ininya sudah goyang. Dan juga pada bagian ini juga harus diganti karena pada bagian ini sudah lecet ataupun sudah terkukus. Takutnya dipasang dengan yang baru itu tidak sinkron. Oke, untuk penggantiannya saya sarankan agar lebih awet beli yang merek Suzuki. Bisa teman-teman lihat, ini Suzuki. Dan untuk Fibel itu juga harus merek Suzuki seperti ini, bisa teman-teman lihat. Dan juga pada bagian yang ini itu juga harus merek Suzuki. Nih kotaknya. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangan. Untuk pemasangan Fibel yang baru, kita langkah-langkahnya yang pertama kita harus pasang dulu pada bagian puli depan agar lebih praktis pemasangannya. Oke, sebelum kita pasang puli depan, kita harus pasang dulu pada bagian ini. Dan ini adalah tempat dimana roller bekerja. Nih rollernya. Dan untuk pemasangan roller di sini kita diperlihatkan ada dua bentuk. Dan di sini dilampisi dengan yang warna kuning, bisa teman-teman lihat. Yang sebelah sini, dan yang di belakangnya itu tidak. Jadi bagaimana sih cara pemasangannya yang baik dan benar? Oke. Untuk pemasangannya yang arah yang seperti ini kita taruh pada bagian depan. Begitupun sebaliknya, bisa teman-teman lihat. Ini saya taruh di depan. Begitupun seterusnya. Satu arah sesuai dengan jarum jam, putaran jarum jam. Oke,
ataupun selanjutnya. Apabila ini sudah terpasang, oke, bisa teman-teman lihat. Apabila ini sudah terpasang, sekarang kita pasang lagi pada bagian yang ini, karena yang lama itu sudah terkikis. Sekarang kita pasang yang baru. Saya copot dulu. Oke, beginilah bentuknya, tidak ada yang terkikis, kinclong. Sebelum kita pasang yang itu, kita pasang dulu pada bagian ininya. Oke, nah, kita pasang. Untuk pemasangannya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Tuh. Kita diperlihatkan dua permukaan, yang satu terlihat runcing dan satu lagi tidak. Oke, yang terlihat runcing itu kita taruh pada bagian bawah seperti ini. Nih, yang runcing bisa teman-teman lihat, kita taruh pada bagian bawah seperti ini. Oke, apabila ini sudah terhubung, sekarang kita pasang ke sini seperti ini. Kita gini, ini kan kita telungkapkan. Hasilnya seperti ini, teman-teman lihat. Kalau dia bagus seperti ini, tidak berbunyi, berarti itu menandakan itu masih bagus. Oke, apabila ini sudah terpasang semua, sekarang kita pasang lagi pada bagian piston ini, yang seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat yang ini. Dan untuk pemasangan yang ini kita masukkan ke dalam yang ini seperti ini. Nah, dan apabila ini masih bagus, ini tidak akan goyang. Oke, padat. Kalau yang sebelumnya itu kan sudah goyang, dan ini sudah padat. Sekarang kita pasang lagi ke dalam sini. Oke, untuk pemasangannya kita hanya perlu seperti ini. Kita dorong ke dalam. Oke. Oke, sudah masuk. Bisa teman-teman lihat. Sekarang sebelum kita pasang yang ini, kita pasang dulu fibernya. Ini bisa teman-teman lihat fibernya. Untuk pemasangan fiber jangan sampai terbalik. Di sini kita diberi tanda seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Tuh. Jadi ini arahnya ke depan, berarti seperti ini. Ataupun tulisannya arah ke depan, jangan sampai terbalik. Oke, pemasangannya seperti ini. Bisa teman-teman lihat sesuai dengan petunjuk. Kita pasang ke sini. Oke. Dan apabila sudah terpasang seperti ini, barulah kita pasang yang ini. Seperti itu. Lalu kita kasih baut lagi, baut. Sebelum teman-teman kuncikan ataupun kalian eret, pastikan pada dalam piston yang di dalam yang saya bilang tadi itu sudah terhubung ataupun sudah padat. Jangan sampai ada selah-selah renggangan.
karena itu akan mempengaruhi ketidakstabilan motor Anda ataupun motor saudara. Oke, sekarang kita kunci lagi. Menggunakan tracker. Oke, pastikan bautnya terkunci dengan padat, tidak ada selah goyah ataupun tidak padat. Oke, apabila ini semua sudah terpasang ataupun sudah terkunci dengan padat, sekarang kita masuk lagi ke dalam ataupun ke tahap pemasangan puli belakang. Oke, ini untuk pemasangannya seperti ini. Dan teman-teman juga harus pastikan pada bagian sini itu sudah bersih. Ini sudah dikasih gomu agar lebih awet, tahan lama. Oke. Untuk pemasangan seperti ini, teman-teman perlu masukkan ke dalam sini. Setelah dimasukkan, kalian dorong ke belakang seperti ini. Hasilnya seperti ini. Lalu teman-teman pasang lagi pada bagian tutup kopling ganda ataupun tutup puli belakang. Yang ini pastikan juga dalamnya itu bersih agar tidak terjadi getaran pada saat gas tipis-tipis atau gas dalam keadaan motor dalam keadaan lambat, agar tidak terjadi getaran pada motornya. Pastikan ini bersih. Oke, untuk pemasangannya cuma seperti ini. Masukin lubang ini ke sini seperti ini. Oke. Setelah itu tadi pas ketika saya membukanya pada bagian sini tidak dikasih reng sama orangnya, karena mungkin barangkali orang yang sebelum membuka ini itu tidak terpasang, dia akibatnya mungkin hilang atau gimana. Sekarang kita kasih pada bagian sini ring agar lebih tahan lama. Yuk. Kita minta bantuan dulu pada tracker untuk pengunciannya. Ya, kita kunci menggunakan kunci sub. Oke, bautnya sudah terkunci dengan padat. Sekarang kita tes. Kita coba hidupkan. Oke, beginilah bentuk hasil akhirnya, dan bunyinya sedikit kasar karena pada bagian pular puli belakang itu tidak diganti dikarenakan sesuai permintaan konsumen, dan tadi saya cuman mengganti pada bagian puli depan. Dan untuk mengatasi bunyi yang kasar itu, teman-teman hanya perlu mengganti pada bagian pular belakang kampas ganda.
dan itulah penyebab motornya sedikit kasar. Oke. Kalau untuk pemasangan VBL itu sudah top sel. Teman-teman lihat. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan CVT luar penutupnya. Oke. Sekarang kita pasang dulu pada bagian cover CVT bagian luar. Oke, beginilah bentuk hasilnya setelah kita pasang. Sekarang kita coba hidupkan lagi seperti apa bunyinya, karena tadi pada bagian saringan udara tadi belum terpasang, bisa jadi itu yang mengakibatkan bunyinya kasar. Oke, sekarang ini sudah terpasang semua. Sekarang kita tes dulu. Oke. Teman-teman lihat, cuman pada bagian klep itu harus di setel karena yang berbunyi itu bukan bagian dalam, cuman klep. Terdengar settingan dari klep. Oke. Oke, saya matikan dulu. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berhasil. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya, karena itu semua gratis bro. Dan semoga berfaedah video yang saya bikin. Dan apabila teman-teman yang ada masalah ataupun kendala pada motornya, silakan saja komen pada kolom komentar YouTube Wijaya Motor Tarusan. Dan untuk cerita motor saya akan tulis di deskripsi. Oke. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos, mantap.